Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk ceramah. Kami rindu melalui sesi-sesi yang akan kami jalani pagi ini, kemudian siang, lalu malam hari melalui ibadah meditasi kami. Benar firman Tuhan kami semakin bangun dari Tuhan Yesus. Barangkali ketidaktahuan kami akan keterikatan baik secara tidak langsung lewat orang tua, kakek nenek kami, maupun melalui apa yang kami lakukan. Dan kalau sebentar ini kami akan mulai sesi yang pertama, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Biarlah malaikat-Mu yang memagari kami semuanya. Kuasa-Mu ya Allah kami dalam Tuhan Yesus memagari kami semuanya, sehingga tidak seorang pun di dalam kami dan kami semuanya mengalami gangguan-gangguan dari si jahat yang tidak suka topik ini dibicarakan. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, bentengi jagai semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami rindu sebagaimana lagu pengantar khotbah ceramah ini, mukjizat itu nyata, kami Tuhan izinkan mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa, amin. Baik saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Kurang semangat, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya saudara-saudari menyapa kalian dengan sebuah pantun ya. Kalau pantun disampaikan, kalau ada orang Batak biasanya imam tutu kan gitu ya. Kalau ada orang Simalungun, ayam tomon. Tapi kalau saya ini saya nggak tahu. Kalau di Jakarta cangkel gitu ya. Jadi kalian respon terserah mau yang mana ya. Yang pertama, ke pasar pagi membeli terompah. Selamat pagi, selamat berjumpa. Mana responnya? Sekali lagi ya, ke pasar pagi membeli terompah. Selamat pagi, selamat berjumpa. Masih kurang ya. Ada percetakan dalam hidup, ada percetakan pelatihan. Kalau kita hidup hanya untuk Tuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Kan begitu. Bagaimana caranya agar supaya kau dan saya seperti lagu yang tadi hidup hanya untuk Tuhan? Saya namanya Pendeta Jaharianson Saragi Sumbaya, panjang lebar gitu ya. Panggilannya Jaka, pendek. Saya dulu aslinya Siantar Men. Ada anak Siantar di sini? Ada orang Siantar? Enggak ada. Yang orang Siantar ada? Enggak ada juga. Semua namanya ada orang Siantar orang tua ya. Pasangan juga ada ya. Saya asli Siantar Men, cuma pada waktu SMP pindah ke Jakarta. Jadi orang tua merantau, saya juga ikut. Kenapa merantau? Nanti ada hubungan juga dengan ini ya. Lalu SMP itu teman saya susah panggil saya Jaharianson Saragi Sumbaya, lalu pusing dia. Karena nama orang pendek-pendek di Jakarta, nanti kita angkot kolok tinggi kan begitu ya. Atau datang yang namanya hewan yang satu ini, Jaharianson Saragi Sumbaya, pusing dia. Dia singkat menjadi Jaka. Saya diam saja. Harusnya Jaka. Ini jadi Jaka. Karena saya diam, karena enak di telinga. Jaka. Belakangan saya tahu Jaka itu bahasa Sunda. Artinya apa? Perjaka. Saya udah nggak berjaga lagi ya. Saya sudah mampu. Ibu mau kurban kami berdua, satu perempuan sudah kerja di gereja IC International Church di Lipo Building, ya kan? Dan satu lagi baru mulai masuk kuliah di Parianan. Dia nggak mau jadi pendeta. Nggak tahu lah apakah nanti ada mau jadi pendeta. Kenapa kamu jadi pendeta anakku? Nggak enak jadi pendeta. Kenapa? Suka meninggalkan keluarga. Betul juga sebagian. Saya dengan ibu, tapi pasangan blok terus selalu jalan sama-sama kemana-mana. Ibu istirahat di ruang kanan. Kalau sering kami tinggalkan, nggak ada yang mau jadi pendeta. Lalu saya tanya, mau jadi apa kamu? Mau jadi yang gini Pak? Tahu ini? Tangan siapa ini? Yang ada cincin luar biasa itu? Hotman Paris. Mau jadi apa kau? Seperti Hotman Paris, pengacara. Supaya apa? Supaya banyak cuanku dia, banyak uangku. Terus kalau banyak uangku, bagi lagi ke pendeta.
Jadi hati masih ada 2 hari berbeda ya. Kemudian Bapak sekalian, anak-anak sekalian, saya sejak saat itu namanya Jaka. Pernah saya praktek ke Jawa Timur, nama saya dirubah, bukan Jaka lagi, Joko. Karena di Jawa Timur nama orang di Jawa Timur beda dengan O, di Jawa Tengah A, Soeharto, Soekarno. Saya Jaka jadi Joko. Waktu saya studi di Filipina hampir 8 tahun, nama saya dirubah lagi, nggak lagi Jaka, tapi Jack, Mr. Jack. Sejak Joko Jack sama aja ya. Baik saudara-saudari, topik yang saya mau sampaikan soal ini berat itu sebetulnya ini. Topik berat, makanya saya agak kaget juga diminta. Karena apa? Karena saudara-saudari, ini topik-topik yang dibicarakan di kalangan para hamba Tuhan, pendeta. Kan gitu. Lalu kemudian apa? Para pekerja, pertua lah kalau di GKP, si tua di HKBP di KPS. Atau saya diminta untuk anak SMA, bingung juga saya. Tapi pasti ada maksud Tuhan kan gitu ya. Ada 2 sesi di soal ini. Ini nanti yang sifatnya lebih umum dia. Nanti yang kedua baru untuk usia-usia seperti kalian disesuaikan ya dengan generasi apa ini. Kalian kan di bawah generasi milenial kok sudah generasi Z kalian kan? Tahu untuk Z kalian sekarang ini, bukan lagi milenial, di atas kalian di milenial. Saya sudah, mungkin mendekati bimu masih ya. Ya jaraknya jauh sekali, saudara-saudari. Lalu minta topik yang satu ini ya sudahlah. Topiknya agak berat dulu Bapak ya. Jadi ini nanti untuk orang tua kalian dan bersaksi untuk orang tua kalian itu mungkin maksudnya. Berbagian yang kedua nanti khusus untuk kalian ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Saya sekarang mengajar di bidang ini. Nanti malam kita lihat apakah Tuhan berkenan. Saudara-saudari, kita akan ibadah meditasi khusus ya. Kita akan lihat nanti apa yang terjadi nanti malam, saudara-saudari, mudah-mudahan Tuhan berkenan. Seperti doa yang tadi, apa itu? Mukjizat itu nyata. Kita doa supaya nanti terjadi mukjizat pemulihan bagi yang butuh dipulihkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, angkat tangan dulu di sini yang kedua orang tua masih hidup. Orang tuanya masih hidup benar. Oke, turunkan tangan. Yang ada salah satu yang bapaknya sudah meninggal dunia, katakan. Bapak sudah meninggal dunia. Bapak ya. Oke, turunkan tangannya. Yang mamanya sudah meninggal dunia. Ada juga ya. Oke, yang ada saudaranya sudah meninggal dunia. Saudaranya, adikmu, abangmu, kakakmu. Ya. Oke, terima kasih. Baik, saudara-saudari, ini topik agak berat, kamu dulu ya. Ya, kita lanjutkan ya, agak berat. Nah, kita lihat dulu beberapa ayat Alkitab. Kita buka dulu ayat Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6. Jadi tadi sudah diingatkan bahwa saudara-saudari hanya Tuhan saja akan begitu ya. Di luar itu harus dipikirkan. Akan tetapi banyak dalam kenyataan kita menemukan bahwa dia orang yang rajin ke gereja, tapi juga rajin berdukun. Saudara-saudari coba dengarkan apa yang saya katakan ini ya. Tuhan, 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 Tuhan. Apa yang mau dengar? Hah? Satu lagi? Atau satu lagi? Tuhan 2 itu kan? Tuhan dan hantu, saudara-saudari. Dalam kenyataan bergereja, sering sekali, saudara-saudari, kita orang Kristen bertuhan, tapi juga pada saat yang sama minta pertolongan pada kuasa kegelapan untuk berbagai macam hal. Nah, saya baca dari sini ya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Aku lakukan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dan tempat perbudakan, Allah penyelamat. Aku sudah menyelamatkan engkau, itu kata Allah kepada umat Daud dari sekarang. Karena itu jangan ada padamu Allah lain di hadapan grup kecil itu ya. Jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang
membenci aku. Firman-Nya, Injilnya ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Anda sering mendengar ada kutukan sampai generasi ke-7, kan begitu ya, sampai 7 turunan, saudara-saudari. Di Alkitab nggak ada, nggak ada. Di Alkitab hanya ada sampai 4 keturunan. Artinya apa? Kalau misalnya kakek bapaknya kakek saya dukun besar, lalu kakekku juga dukun, maka sampai kepada kakekku kakek bapakku, lalu bapakku, dan kemudian saya, lalu kemudian satu generasi bapakku 2, kakekku 3, kakekku 4. Itu yang dimaksud dengan 4 generasi, saudara-saudari ya. Gak ada sampai 7 turunan menurut Alkitab. Jadi saudara-saudari, kita selalu berpegangan apa kata Alkitab ya. Di luar Alkitab, saudara-saudari, kita tolak itu. Makanya kalau ada mengatakan sampai 7 turunan, pertanyaannya adalah di mana itu tertulis. Gak ada di Alkitab ya. Kemudian kita lihat dulu saudara-saudari Keluaran 20 ayat 23, apa yang dikatakan di sana? Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagiku. Jangan ada Allah lain di sampingku. Jangan ada keyakinan yang lain selain kepada Tuhan. Itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Jangan ada keyakinan yang lain selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Lalu kemudian saudara-saudari, ini adalah bentuk-bentuk. Jadi kalau untuk umum saudara-saudari, kita lihat dulu Ulangan pasal 18. Itu bentuk-bentuk ketika yang daripada kita perlu saudara-saudari bangun ya, meninggalkan itu. Ini bentuk-bentuknya. Mungkin sebagian dari kalian pernah membaca, mendengar, saudara-saudari. Judulnya adalah bertenung dan bernubuat. Mungkin satu orang boleh bantu saya. Ini anak muda. Ya, silakan dibaca. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Silakan dibaca. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penemu, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan engkau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penemu, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Baik, saudara-saudari, mungkin kau jauh dari apa yang Bapak baca ini ya. Tetapi orang tuamu, kakek nenekmu, saudara-saudari, dari pengalaman selama ini masih dekat. Bapak saya misalnya, bapak saya tidak tahu apa-apa waktu itu ya, saya masih SMP. Tapi bapak saya itu murid dukun yang paling top di Simalungun. Ada tahu Simalungun di sini ya? Atau Simalungun di sini? Ada. Oh, kalian generasi yang mungkin tidak mengenal siapa dukun itu, hanya orang tua kalian pasti tahu namanya apa? Pangdam. Pangdam bukan jalan Binjai ya, tapi yang di daerah raya sana itu dukun paling tersohor. Bapak saya muridnya dia yang paling disayangi. Saya anak, saya tidak ngerti apa-apa saudara-saudari ya. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan kalau bapak saya tidak bertobat itu sampai kepada keturunan keberapa? Keempat. Berarti sampai kepada cicitnya dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya sebentar lagi kita lihat ya. Siapa tahu dia tidak kalian tersadar, jangan-jangan ini yang terjadi.
terjadi pada keluarga kami. Ya. Ada banyak sekali saudara-saudara dampak negatifnya, kutuk-kutuknya yang ada di dalam Ulangan 28. Tetapi di sini saudara-saudari, siapa yang pernah dengar istilah begu ganjang? Begu ganjang. Oh banyak juga ya. Begu ganjang itu saudara-saudari, jadi topik percakapan kita ini saudara-saudari, we go beyond our logical point of view. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian di sini, ini Pak Pendeta ngomong apa sih ini? Gak jelas. Mana ada sih itu? Saudara-saudari, kamu gak salah di situ. Dan presentasi itu gak salah. Hanya yang beda adalah titik berangkatnya aja. Kalau Anda datang dengan pola pikir logika, digital minded, ini nonsense ini, bullshit ini. Tapi kalau kita go beyond itu, baru bisa kita cerna dia. Nanti saya jelaskan ada dua pola pikir di dunia ini ya. Lalu saudara-saudari, nah pertanyaannya, ada nggak sih istilah begu ganjang di Alkitab? Si Maluku dan misalnya, di seluruh Alkitab nggak ada istilah itu. Tapi itu hantu yang termasuk menakutkan di Sumatera Utara, saudara-saudari. Cuma dia nggak boleh ke Pulau Jawa. Kenapa? Sampai di Selat Sunda di stop. Siapa yang stop? Nyi Roro Kidul, yang roh teritorial di sana. Begitu dia mau nyebrang, nggak boleh kemana kau jam. Kau cukup rusak orang di Sumatera. Makanya kalau muncul isu ini, banyak korban. Ada yang mati lah, ada yang rumah dibakar lah karena dituduh pengendara begu ganjang ya. Tapi dia tetap nggak ada, yang ada roh orang mati. Saudara-saudari, pertanyaan itu menarik ini. Orang mati itu rohnya kemana? Nanti kita akan diskusikan. Supaya pulang dari sini, saudara-saudari, kalau ada kalian yang takut pada kegelapan, maka pulang dari sini, kegelapan yang harus takut pada kalian. Amin. Ayat betul ini. Langsung kita buktikan aja, ya. Coba angkat tangan dulu. Ada yang takut pada kegelapan di sini, pada yang gelap-gelap. Angkat tangannya. Kok semua lu malu? Kok sih kawan kiri kanan? Angkat tangan kalau takut. Ya, angkat aja ya. Saya tahu. Oke, turunkan tangannya. Ada yang takut pada terang? Enggak ada. Kenapa kau takut pada kegelapan? Kan ada orang yang takut ke kamar mandi sendirian, gelap. Kenapa takut pada kegelapan? Saudara-saudari, nanti siang kita bicarakan soal itu. Karena hanya ada dua kemungkinan soal itu, saudara-saudari ya. Kita kembali dulu. Lalu ini adalah, saudara-saudari, ini kalau saya katakanlah jiwaku ini terikat dengan kuasa gelap dari garis orang tua kakek nenekku, dampaknya bisa macam-macam. Ada dampak kutuk kegagalan pendidikan, jauh lagi dari situ ya. Karena abang-abang saya mengalami itu, orang tuaku uangnya banyak waktu itu, tapi masih terikat, akhirnya anak-anak memberontak. Kemudian setelah dia bertobat, dua mau kuliah, barulah saya termasuk salah satu. Saya mengalami apa kutuk pendidikan, lalu kemudian mama saya itu stres 3 kali bunuh diri. Ya, kenapa? Karena bapak saya karena masih terikat, dia jatuh ke dalam dosa apa? Dosa selingkuh. Mau saya putus asa. Untuk apa milik Tuhan? Kalau suamiku gak setia. Mama saya umur 40-an, wajahnya umur 60-an. Karena apa? Banyak beban. Tapi begitu dia meninggal umur 86 tahun, wajahnya seperti wajah orang 40-an. Ya, segar wajahnya, saudara-saudara. Lalu kemudian, ini nanti kita akan lakukan praktekan, kau praktekan aja. Ini Yesus sudah mengalahkan si jahat, si setan. Markus 6 ayat 7, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan. Kasus-kasus kesurupan sudah di sekolah. Pertanyaannya nanti kan kalau mau sederhana, bisa nggak Pak Pendeta kami yang masih sekolah mengusir setan kalau ada orang kesurupan di sekolah yang lain? Saya tanya si Pak Pendeta, ada nggak kasus kesurupan di sekolah kalian? Nggak ada, puji Tuhan kan gitu ya. Tapi di sekolah lain kadang-kadang muncul. Siapa tahu kita sedang berkunjung ke situ, lalu ada yang kesurupan, kalian minta bantuan, kan gitu ya? Atau kalau malah lari. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kuasa kepada kalian? Jawabannya ada. Markus 6 ayat 7 ya. Karena kau dan saya adalah murid Tuhan Yesus dengan catatan kamu ini tentu disiplin. Nah sekarang saya mau survei langsung aja ya, survei. Selain acara kegiatan rohani di sekolah, ya, selain di sekolah, jam berapa kalian mulai belajar di sekolah? Jam 8. Oke.
Angkat tangan dulu di sini, saya mau survei jujur ya, jujur, jangan angkat jujur. Yang begitu kamu bangun pagi, ya tidur malam, bangun pagi kamu berdoa, angkat tangan. Jujur, jangan angkat jujur. Saya butuh yang jujur aja. Angkat tangan. Kamu selalu setiap pagi berdoa, angkat tangan. Oke, turunkan tangannya. Yang mau tidur selalu berdoa, angkat tanganku. Yang mau tidur selalu berdoa. Oh, di banyak yang tidur, jauh lebih banyak ini ya, turunkan tangannya. Lalu saya pernah survei, kenapa Anda berdoa mau tidur? Karena gini Pak Pendeta, siapa tahu saya meninggal dunia. Jadi paling tidak aku udah berdoa duluan, sudah berserah sama Tuhan. Oh gitu. Makanya banyaknya yang berdoa di malam hari. Angkat tangan dulu, kunos ya. Siapa tahu saudara-saudari ada yang setiap sebelum ke sana, siapa yang sering berdoa, sering, jadi tidak selalu ya. Bangun pagi dia bersyukur. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Da 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 da. Di belakang lagu itu, apa pencerahan yang dialami penulis lagu itu sehingga muncullah saya itu. Gak tahu ada yang salah dengan diri kita. Kalau ketika kau bangun pagi, gak ada satupun alasanmu untuk bersyukur dalam doa. Kau bisa bangun pagi pun sudah alasan bersyukur. Iya. Kalau bisa nafas sehat, alasan bersyukur. Makanya juga 10,000 reason saudara-saudari. Tapi sekarang kita ulang kembali. Siapa yang bangun pagi sering berdoa, sering, dia bukan selalu. Yang selalu usah angkat tangan lagi, angkat tangan. Yang sering, 1. Yang sering, 2, 3. Sering ya. Nanti ada juga kadang-kadang. Turunkan tanganmu. Yang kadang-kadang kau berdoa, kadang-kadang. Ayo, kadang-kadang. Ini biasanya agak banyak nih. Kadang-kadang, iya agak banyak ini. Ya, turunkan tanganmu. Yang jarang kau berdoa bangun pagi angkat tanganmu. Ini juga banyak ini yang jarang. Nah, pulang dari sini berdoa daya. Yang tidak pernah kau berdoa angkat tanganmu. Pasti ada ini. Nah, pasti ada ini. Yang tidak pernah berdoa bangun pagi. Ini berdoa tadi ya. Mimpi lagu jago ini gimana ini? Aduh. Wah, mimpi lagu ini kompak dan tua. Kayak gelombang laut sama gitu ya. Nah, pulang dari sini kita aminkan akan aduh. Gimana nanti kalau ada kerasukan? Gak mungkin berani musir setannya. Kenapa? Setannya tahu siapa kita. Lu mau musir gua lo? Nanti dulu. Kawan-kawan punya bilang kau tidak. Sementara kan? Oke, kau usah kecewa. Survei di kalangan banyak pelayan juga ada begitu. Kok ada? Kalau masih SMA ini kan kelas berapa sekarang? 12. Oke, angkat tangan dulu. Yang kamu setiap hari bangun pagi bersaat teduh. Ada? Baca Alkitab, gadget dan lain sebagainya. Ada di gadget kita kan ada? Ada yang satu setiap hari? Gak ada. Oke. Di malam hari aja ya selalu ada 2 orang, bahkan 3 orang begitu masuk surga semua kita tidak ada dia. Yang sering saat teduh di pagi hari, sering saat teduh pagi hari, oke, 1 orang. Di malam hari sering 1 orang, oke. Yang kadang-kadang saat teduh pagi hari, kadang-kadang, oke, 1, 2, 3 lumayan ya, turunkan tangannya. Yang kadang-kadang malam hari. Oh, banyak juga yang turunkan tangannya. Yang jarang di pagi hari, jarang. Oke, turunkan tangannya. Jarang di malam hari. Oke, yang tidak pernah. Wah, ini banyak ya, tidak pernah. Turunkan tangannya lah ya. Ya, survei di mana-mana mirip-mirip. Tadi kalau asal juga mirip-mirip. Nah, survei yang terakhir. Angkat tanganmu yang setiap hari kamu buka gadget, angkat tanganmu. Setiap hari.
termotivasi. Pulang dari sini, titik berapa ini? 19. Mudah-mudahan nanti lewat topik ini saudara-saudari dan nanti malam terjadi perubahan ya. Kita doakan. Kita lanjutkan dulu ya. Karena kalau misalnya hidup rohani kita masih begitu, maka kita ragu-ragu apakah saya ini murid Yesus atau tidak. Tapi sebelum saya lanjutkan, angkat tangan dulu sekarang di sini. Kalau kita mati saat ini sama-sama, semua kita mati. Angkat tangan juga anak-anak kami yang percaya, kau dan saya sama-sama kita di surga. Angkat tangan. Bagi banyak yang percaya, walaupun sekarang rohani kurang. Turunkan tangan. Yang enggak percaya kau masuk surga, kau masuk neraka, angkat tangan. Turunkan tangan. Yang kau berada di antara surga dan neraka, angkat tangan. Oke, turunkan tanganmu. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini semua yakin kita mati masuk surga, amin. Amin. Jangan salah amin. Ya, buktikan nanti ya. Apa itu okultisme? Itu artinya adalah kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda-benda, pohon, cincin, kalung, roh, arwah. Coba dulu, siapa yang pakai kalung di sini? Bukan kalung emas, dia kalung biasa. Kalung yang ada simbol tertentu, coba dulu. Ada simbol apa kalung emas? Salib. Salib tidak salah. Apa simbol? Hah? Oh Buddha, kamu masih Buddha? Oh ya. Tapi begitu hati sudah pakai dua itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, nanti di siang-siang, saudara-saudari, akan ada penjelasan soal kalung salib ya. Karena kalung salib itu sebetulnya adalah simbol saja ya, simbol. Ada di antara kalian yang pakai cincin itu ada isinya kan? Ada yang pakai cincin, angkat tangan dulu, yang pakai cincin. Ada yang pakai cincin di sini kecuali cincin emas biasa. Kalau cincin emas biasa kan masalah, nggak ada ya? Kan kadang-kadang kita ada orang pakai cincinnya aneh-aneh, saudara-saudari. Nah, kadang-kadang ada orang percaya cincin itu bisa melindungi yang bersangkutan. Ya, kalung juga begitu. Nanti saya jelaskan lebih rinci di siang hari supaya cocok dengan usia. Jadi masih yang umum dulu ya. Lalu percaya pada roh atau arwah. Maksudnya apa? Orang yang sudah mati, arwahnya masih gentayangan. Kayaknya masih arwahnya masih di kuburan. Dia masih bisa memberkati kita, ya. Tapi Alkitab mengatakan tidak demikian, saudara-saudara. Nanti kita lanjutkan. Saudara-saudari, gereja-gereja yang mendalami ini amat kuat adalah gereja-gereja Injili seperti karismatik, Protestan, termasuk Metodis kurang, walaupun di Metodis saya kenal, saya tahu dulu ada seorang hamba Tuhan yang dosen di Banjarbaru yang sangat mendalami ini ya. Beberapa Metodis, kota pengembangan saya tahu juga mendalami ini ya. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan melakukan pelayanan ini dan juga dia memberikan kuasa. Makanya saudara-saudari, kalaupun kalian SMA, kalian hidup sebagai murid disiplin kalian dalam doa saat teduh, ada misalnya orang yang kesurupan, kalian dikasih kuasa untuk mengusir. Itu bukan karunia ya. Itu bukan karunia. Kalau ada yang berpikir pendeta itu karunianya mengusir setan, enggak ada saudara-saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan mengusir setan karunia, tidak. Kalian dua pun main musik, ada orang kesurupan, kalian main musik, itu setan bisa lari. Ada nggak ada saat tapi ada. Makanya dia punya kelebihan. Ya asal jangan nyanyikan musik sekuler. Yang pula pada lagu begadang jalan begadang kan. Nanti ya. Tapi lagu rohani. Dia akan bereaksi itu. Kemudian saudara-saudari kita ditunjuk, kita dikasih kuasa asal kita hidup dalam kekudusan. Ya. Lalu kemudian saudara-saudari ini juga dilakukan sepanjang pelayanan sejarah gereja, terutama gereja yang setia melakukannya gereja Katolik. Tempat gereja Katolik khusus daerah ini. Gereja mereka yang sangat setia. Saya baru membaca di Google tahun ini Januari yang lalu ada 200 lebih pastor berkumpul di Vatikan untuk belajar ini. Jadi tiap tahun mereka ada belajar ya.
Lalu konteks di Sumatera Utara, kita Sumatera Utara yang Jawa, Chinese itu kental dengan kuasa kegelapan, kental dengan perdukunan. Kuno siapa tahu pakai juga untuk karena saya harus dukun bertobat jadi pendeta, saudara-saudara. Kalian mungkin masih generasi yang keberapa? Barangkali mungkin generasi yang kelima atau keenam kalian. Ya. Jadi kalau generasi yang keempat juga masih ada keterikatan ya. Kemudian saudara-saudari ini yang dikatakan kalau misalnya kita ke Alkitab, di Alkitab saudara-saudari ini yang saya temukan dalam penelitian saya bahwa ternyata soal healing and deliverance itu cukup signifikan diajar Tuhan Yesus. Pertama itu soal pengajaran, pemuritan, kedua soal healing and deliverance, dan selanjutnya khotbah itu yang nomor 4 saudara-saudari. Walaupun sekarang yang paling ditonjolkan itu khotbah. Zaman ini juga begitu, pengajaran, pemuritan. Lalu hal yang sama juga ditemukan di Kisah Para Rasul, saudara-saudari. Ya, Kisah Para Rasul itu mukjizat itu yang cukup tinggi. Lalu kemudian healing and deliverance juga cukup tinggi ya. Kalau ini jumlah dengan misalnya mukjizat itu 44% itu ranking pertama. Sehingga kita menjadi bertanya-tanya kenapa saudara-saudari di gereja-gereja Protestan sekarang ini itu kurang mendapatkan penekanan. Oke, saudara-saudari, ada seorang peneliti, ini yang dia bilang. Dan saya pernah dijumpai seorang kepala desa dan dia mau mencalon jadi kepala desa. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta doakan saya lah apa? Supaya kalau saya kalah, saya sehat. Kaget saya. Orang datang minta didoakan supaya menang. Kamu kalau kalah, kenapa sih dia? Iya Pak Pendeta, sering terjadi di kampung kami, sudah kalah mati pula dia katanya. Banyak udah kalah mati pula. Saya bilang, aku bisa jelaskan secara psikologi, saya bilang. Karena saya menjalani itu, dia stres, depresi. Kenapa? Mungkin pinjam uang untuk nyamer. Lalu kalah, gimana mengembalikannya? Ya stres, dia bilang, enggak Pendeta. Enggak ada masalah dengan stres depresi. Lalu diserang. Oh iya sih bilang. Bayangkan kepala desa. Dan bukan hanya kepala desa, termasuk kepala sekolah, kecuali di metodis gitu ya. Ini saya pernah melayani kepala sekolah SMP, rebutan jabatan, dia menang, kawannya kalah, dikerjain, dia orang gila, saudara-saudari. Cuma dia nggak pernah ada kuasa Tuhan, aku boleh buat kan. Terakhir nanti bagaimana hidup mati bunuh diri. Bayangkan itu. Jangan kau pikir saudara-saudari, ya yang namanya kepala-kepala itu orang-orang yang bebas dari kuasa Tuhan, bukan kecuali kepala sekolah di gereja ya. Itu pun belum tentu lah. Saya nggak bisa kasih jaminan. Kalau itu sudah pasti lagi itu jelas baca malaikat ya, amin. Iya saudara-saudari. Sedih kan saudara-saudari. Lalu 3 bulan kemudian dia telepon saya, Pak Pendeta selamat sore. Nanti aku bilang di siapa kau bilang? Pendeta dulu pasti iya pernah juga banyak kali pelajaran begitu. Aku yang 3 bulan lalu calon kepala desa. Apa dengan kau menang ya bilang. Karena suaramu gembira kali. Enggak Pendeta, aku kalah. Tapi aku sehat dia bilang. Karena itu yang pertama, dia kalah tapi sehat. Jarang saudara orang kalah lalu bersuka cita. Jarang. Jauhlah kalian nanti yang kelas berapa ini yang mau seleksi perguruan tinggi ya. Mudah kita doakan semuanya lulus. Tapi kalau kalah biasanya apa yang terjadi? Bersedih. Kayak putri saya, dia kalah waktu itu. Dia mau ambil kemasin lupa dia. Kalah lalu kemudian apa? Oh, nangis berkulit-kulit. Walaupun terakhir lulus itu usul dia ya, sospol. Kita diadakan berkulit-kulit apa-apa, mengekspresikan kesedihannya. Dan di malam kalau dia mengekspresikan sedihmu, jangan kau tahan, lepaskan saja ya. Kita akan bantu. Nah ini dia bilang saudara-saudara, banyak yang meyakini hampir tidak satu pejabat tinggi negara Indonesia ini pejabat tinggi. Tadi pejabat kelas rendah. Siapa tahu orang tua pejabat, ya. Mudah-mudahan orang tua bersih. Kalau nggak bersih, ya nanti harga dapat, jabatan dapat, tapi ada untungnya itu. Kepada siapa? Keturunannya, saudara-saudaranya. Ini yang dia bilang, ini hasil penelitiannya, ya. Hampir tidak ada pejabat tinggi negara Indonesia yang berhasil menciptakan kekuatan buat untuk. Yang saya sedih belakangan sudah masuk gereja. Wah, sudah mengerikan sekali ya. Ini kondisi kita Indonesia ya. Saya kadang-kadang bingung, kenapa Indonesia ini
kok nggak bisa seperti madunya katakanlah di Malaysia atau Singapura yang mungkin kita besar oke lah ya, tapi kekayaan alam Indonesia luar biasa, kan luar biasa. Cuma korupsi luar biasa kan, luar biasa. Kalau hasil korupsi dibagi rata-rata besar Indonesia luar biasa. Ya apalagi yang kasus terakhir kan viral terus soal apa? Soal sampo. Semua terbuka jadinya sudah dibuka habis. Termasuk yang buka Alfiri ini ya, walaupun dia sekarang ditahan. Gara-gara kebakaran jenggot dia pegang sampo diisikan dengan dia. Cuma duanya saudara-saudara yang saya tahu, orang Chinese yang luar biasa perkembangan di Indonesia. Berani dia, Ahok satu, dia satu. Ya. Yang lain cuma mungkin ada yang sangat-sangat viral di Indonesia yang gue itu luar biasa ya. Lalu kita lanjutkan dulu saudara-saudari. Nah ini dia pola pikir. Kalau ini pola pikirku, topik percakapan kita ini nonsense. Kalau kamu tipenya digital, tipenya rasional, apa yang kita bicarakan sekarang ini nggak masuk akal. Karena apa, saudara-saudari? Karena pola pikirnya begini, dunia ini dihuni oleh manusia saja. Diakui adanya ini. Tetapi ini tidak bisa intervensi dalam kehidupan nyata sekarang. Jadi kalau kau takut malam-malam karena mandi sendirian, takut pada gelap, kau sudah membayangkan sesuatu di situ, dan sesuatu itu akan mengganggumu. Pola pikir ini mengatakan nggak ada itu. Pola pikir ini. Ya. Kalau kau begitu pola pikirmu, inilah kau di sini. Misalnya malam-malam sepi, mati lampu semua di sini. Lalu kamu keluar kalau ketakutan. Kemudian kalau pola pikirmu ini, kamu tak bakal takut sama sekali. Apa yang ditakutkan? Ya kalau ada hantu bilang di situ, dia nggak bisa ganggu kamu. Ada iblis yang bisa ganggu kamu menurut pola pikir yang ini ya. Tapi ternyata pola pikir itu bukan hanya pola pikirnya si filsuf yang satu ini. Ini kan murid dari si Plato. Plato mengatakan manusia dihuni oleh manusia dan roh. Lalu roh itu, spirit bisa berintervensi dalam kehidupan nyata sekarang. Makanya ada orang di rumahnya sendiri pun ketika mati lampu dia takut kamar mandi. Yang tadi kamu pada kegelapan. Kenapa? Karena dalam benaknya itu pola pikirnya begini. Jangan-jangan di situ ada kuntilanak atau apa dan lain sebagainya, saudara-saudari yang bisa mengganggu dia. Kalau kamu buka di Google misalnya, di Google itu ada informasi tanda-tanda hadirat roh jahat. Kalau kamu pernah mencium bau melati, nggak ada bunga melati, itulah dia di situ. Kalau kamu cium bau bangkai, nggak ada bangkai di situ, itulah dia di situ. Kalau cium bau gosok, nggak ada yang terbakar, itulah dia. Dan pula setiap bau gosok ada hantu di situ tidak ya. Seperti kosmetik kan, bau hangus kan gitu ya. Kalau bau melati, ada bunga melati, ada bunga melati. Tapi kalau nggak ada bunga melati, yang bau melati, itulah dia. Kan begitu saudara-saudara. Kalau kau misalnya di rumahmu, di rumah tiba-tiba ada yang pukul, lalu kau kaget kau keluar, belum ada apa, atau di atap rumah, jadi kamu keluar penasaran, lihat nggak ada apa-apa, tapi setelah itu ada gangguan kesehatan dari tubuh di rumah itu petunjuk bahwa ada serangan santet yang dikirim saudara-saudara ya. Itu biasa terjadi persaingan usaha dan lain sebagainya. Ini pola pikir saudara-saudara. Pola pikir bahwa dalam dunia ini ada manusia dan juga ada roh. Roh itu bisa mengganggu. Nanti kita lihat di Alkitab apa sih katanya soal roh. Lalu ini pola pikir jemaat, ini pola pikir kita, pola pikir saya juga. Makanya saudara-saudari, pendeta-pendeta, saya suka ingatkan, kamu kalau larang jemaat itu percaya pada dukun, kamu harus lebih dari dukun sebilang. Kuasa yang ada padamu harus lebih daripada kuasa dukun, supaya kalau mereka punya masalah gak perlu dukun, pergi ke pendeta, pergi ke pelayan, kan begitu. Daripada kamu larang, kamu gak bisa menjadi solusi bagi mereka sebilang. Karena apa? Karena kenapa masyarakat di situ? Pertama, kalau dia punya saingan usaha, bikin lawannya sakit. Lalu dia untuk mencari kekayaan, kan gitu ya. Sekolah, saya kaget juga, udah sekolah supaya banyak muridnya, pakai juga dukun. Wow, saya bilang. Jadi ada satu kepala sekolah bertobat, bapaknya dulu adalah orang yang kuat dengan dukun. Jadi supaya banyak murid-murid melamar ke situ, jadi murid mereka pakai dukun. Ada macam-macam di tanah. Lalu apa yang terjadi? Dia bingung.
ini anaknya dokter. Dokter, dia bilang kenapa di sekolah itu sering kesurupan? Ada apa ini? Dia bingung, nggak tahu kenapa begitu. Lalu kemudian datang pada kami dan nanti belum kita periksa, ternyata orang tuanya dulu berdiri sekolah itu ya ada di Siantar pakai ukur, makanya sering kesurupan. Setelah dibersihkan semuanya itu, lalu memang terjadi penurunan siswa yang datang, yang menjadi murid mereka ya. Saya kaget juga ya. Kalau kita kan supaya murid banyak, apa yang dilakukan? Tingkatkan akreditasinya, kualitasnya, dan terus harus berdoa. Ada ibadah terus kok. Kan Tuhan sumber segala berkat. Kan begitu. Sekolah, waduh, saya baru tahu saya bilang. Kalau dokter juga ada. Wow, saya bilang. Kepala sekolah kan sudah kan. Lalu ada orang pakai itu apa? Untuk jabatannya supaya aman. Saya pernah melayani seorang masih muda ini, dia datang karena bisa melihat, jadi dua alat penglihatan. Ada nggak di sini kalian yang mata bisa lihat makhluk halus? Angkat tangan dulu sekolah. Ada kan? Matamu yang bisa lihat makhluk halus, atau kadang-kadang berkelebab bisa kamu lihat. Ada ya? Nama siapa? Jonathan Marga? Sekian. Ada lagi selain Jonathan? Sampai sekarang masih aktif Jonathan? John masih aktif. Sekali-sekali kadang-kadang, sekali-sekali. Siapa yang bisa nggak melihat tapi merasakan? Jadi kalau misalnya di tempat tertentu langsung ser. Satu, dua, tiga. Oh, dua, tiga, orang dia. Baik, saudara-saudari itu merasakan ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Kemudian saudara-saudari, nah ini dia orang muda mungkin suka kali ya, suka untuk ramalan-ramalan. Nah saudara-saudari yang perlu hindari nanti adalah mulai hari ini pulang dari sini jangan lagi seorang pun dari anak-anak Tuhan di sini yang melihat ramalan-ramalan, kecuali ramalan cuaca boleh ya. Tapi ramalan masa depan itu tinggalkan semua. Kenapa? Kalau mesti tinggalkan Pak Pendeta, kan begini pola pikirnya. Hidupmu, hidup sekarang itu dipengaruhi oleh posisi bintang-bintang di atas, kan gitu ya. Nah pertanyaan sekarang, bintang-bintang itu siapa yang ciptakan? Lalu kenapa mesti percaya pada posisi bintang? Kenapa tidak langsung percaya pada penciptanya saja? Ngapain pada benda-benda yang Allah ciptakan? Kita punya yang lebih hebat darimu, itu Allah kita pencipta. Makanya tinggalkan semua itu. Woi, bintangnya apa? Aku tuh Scorpio. Nanti juga begini tuh, bahaya ini. Saya Virgo ini. Nah, macam-macam saudara-saudari. Ya, hari ini hidupmu diberkati. Ya, dapat rezeki banyak. Wah, kamu percaya itu? Kalau dengar ada yang tok itu, tok. Oh, mudah-mudahan ini tidak dia ya. Ramalan itu hari ini ada yang rezeki. Begitu buka ya siapa? Pak bantu dong Pak. Ya, kan pengemis saudara-saudari ya. Jadi hindari pulang dari sini yang bertujuan ya. Amin. Gak semangat dengan amin. Amin. Jangan asal amin, buktikan dia. Karena Gus Dur sudah ditanya begini. Dia bukan ditanya menjelaskan. Saudara tahu ada 4 tipologi bangsa-bangsa di dunia. Oh, orang penasaran. Yang pertama dia bilang, orang Korea sama orang Jepang. Apa ciri khasnya? Banyak kerja, sedikit bicara. Betul? Betul. Saya pernah punya teman satu kelas orang Jepang. Otaknya sama dengan kita, IQ-nya serupa, tapi yang saya nggak bisa lawan EQ-nya itu. Kalau kami ada misalnya ulang tahun waktu kuliah dulu, kan dia keluarkan sakenya, tuaknya, anggurnya, wine-nya orang Jepang. Jepang itu orangnya sangat-sangat saudara-saudari, di samping pekerja keras hebat luar biasa hebatnya. Bahkan ketika kita bilang pelit tapi hebatnya luar biasa. Tapi kalau itu perayaan, dia keluarkan pakai yang mahal. Kami kadang-kadang tidur jam 3 pagi karena kuliah jam 5 sore. Tapi dia namanya Hiroshi. Waktu saya bangun lewat kamar depan kamarnya di asrama, belajar. Saya tanya, Hiroshi, what time did you wake up? 5 o'clock. Wow, kami bangun jam 12. Orang Indonesia, orang Thailand, orang Myanmar, jam 12. Setiap perayaan ulang tahun, setiap bangun pagi, kami bangun siang, lewat kamarnya, kemudian kamarnya ke kamar mandi. Saya tanya selalu, jam berapa kamu bangun? Jam 5 pagi. Pantas mati, bangsa Jepang.
banyak kerja, sedikit bicara. Orang Korea Jepang begitu. Lalu yang kedua kata Gus Dur, orang apa? Orang Cina sama orang Amerika punya kemiripan. Apa kemiripan itu? Banyak kerja, banyak bicara. Itu juga ya. Makanya banyak film Cina, banyak film Hollywood kan. Saya pernah ketemu turis Cina di Vietnam, 10 orang, semuanya bicara. Cintai nani wahai di plastik. Lalu sudah hari, nggak ada yang diam. Kupikir mereka berkelahi, rupanya enggak. Coba kita orang Indonesia 45 orang, semua ngomong, kalian perempuan 5 orang bicara semuanya. Saya katakanlah panitia atau segala macam 5 orang berdiri ngomong semuanya, pasti ribut kan? Jangan kau terus bicara lah, ganti ada kita. Masa kau tidak bicara? Dan gara-gara banyak timbanganmu dan seterusnya. Ternyata tidak. Itu juga sih. Lalu yang ketiga dia bilang, siapa yang suka nonton film Bollywood di sini? Bollywood. Orang India saudara-saudara banyak bicara, sedikit kerja. Makanya jago-jago mereka jadi sales tingkat dunia. Jago, meyakinkan orang hebat orang India. Kerjanya belum tentu. Menarik juga ini. Lalu yang keempat, orang Angola. Saya belum pernah ke Angola ya. Saya cuma sempat sampai ke Rwanda, lalu ke Mesir, ke Tanzania. Lalu saudara-saudari, orang Angola itu adalah dengan ciri sedikit bicara, sedikit kerja. Gak ada yang bisa diharapkan. Kalau India masih lumayan kok, masih banyak bicara. Ini sedikit bicara, udah sedikit bicara, sedikit pula kerja. Gus Dur berhenti di sini. Dan orang penasaran, ada yang tanya, Gus Dur, ya orang Indonesia mana ada yang empat itu? Lalu Gus Dur begini, orang Indonesia nggak masuk yang empat ini. Jadi yang mana dia? Orang Indonesia lain yang diakukan, lain yang diputuskan, lain yang dikerjakan. Tadi kan bilang, amin, kan gitu. Semoga nggak begitu ya. Lain yang dilakukan, lain yang dikerjakan ya. Semoga sejalan. Lanjut dulu. Ya, nah ini saudara-saudari. Kadang-kadang ada orang bilang begini. Misalnya contoh yang tadi sudah meninggal orang tuanya atau maaf dia tidak tersinggung ya. Dan sakit hati saya ya. Kalau sangat ini ya. Kalau dia sakit hati kecewa ini pantunnya. Jalan-jalan kampung rambutan. Hati-hati cara baca preman. Kalau apa yang saya ucapkan menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Responnya cakep gitu loh. Karena menurut saya, jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati dari banyak preman. Kalau ucapan saya menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Dia melanjutkan bahan bukan begitu. Kan sering begini kita dengar orang cerita. Misalnya contoh nih, mamanya udah meninggal, punya kebiasaan bangun pagi jam 5. Lalu setelah bangun dia mandi. Setelah mandi masih jam 5-an dia masak. Lalu mamanya meninggal dunia. Lalu 2 minggu setelah itu ketika mereka tidur terbangun jam 5, kok ada suara di belakang? Suara mandi. Masak. Jangan-jangan mama datang. Rohnya datang. Kan begitu. Sering kita dengar begitu. Penasaran dia bangun sambil agak takut kan gitu ya. Kalau kamu takut, apa yang kau lakukan? Nyanyi. Apa lagu kesukaan? Lagu gereja ada kan? Lagu gereja ada kesukaan? Oh ganti yang gampang aja. Apa lagu gereja kesukaan? Ini lagu yang bagus. Jadi kalau takut, tips mengatasi rasa takut pada kegelapan karena kau bayangkan ada setan di sana. Lagunya dia, lagu nyanyi kencang lagu dia, lagunya tadi tuh, iya, kamu pergi cekingnya, kapanpun kalau kau takut karena gelap, nyanyikan lagu kesukaanmu. Lalu, kalau nanti, kau kan lagu satu. Muncul lagu 2, muncul lagu 3, muncul lagu 4. Jadi apa itu kuat? Kau bisa takut, walaupun kau seperti yang di situ. Ya? Itu hanya sebentar saja. Nggak lama kemudian dia pasti lari. Kau buktikan apa yang saya katakan. Karena sudah dibuktikan oleh kawan saya. Dia tugas jaga malam, pendeta, latihan di rumah sakit.
Rumah sakit tempat mereka itu istirahat, bekas ruang ICU. Kalau kamu saya tanya, di mana paling banyak orang meninggal dunia di rumah sakit? Di ICU. 3 hari ke atas, nggak ada reaksi obat, bakal lewat itu. Bakal lewat. Nah, mereka jaga 24 jam malam hari di situ, dia mengisi waktu. Isi waktu, main gitar, kayak dia ini main gitar. Lalu dia menghadap ruang ICU yang kosong, semua sudah tertutup, gak ada apa-apa di situ. Dia nyanyi lagu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pintu itu goyang. Seret. Pertanyaannya, lari dia? Oh dia gak lari. Takut dia? Takut. Tapi dia gak lari. Main terus saja. Pintunya seret. Dia hajar terus. Sampai makin keras. Luar biasa yang terjadi. Pintu itu seret berhenti. Siapa yang menang? Iya. Kalian pun, ya, kalau takut, misalnya kalau nggak sendirian, jangan lari. Kadang-kadang kan anak muda, kalau pakai sepeda motor, lewat tikungan serem, duduk berdiri, apa yang mau lakukan? Tancap? Jangan. Slow aja kamu berhenti di situ. Ngapain kamu? Berdoa. Doanya di kamu. Gemetaran, iya, itu normal. Kalau ada yang perempuan malam-malam, misalnya di malam kayak itu, kamu keluar, terus kamu gak takut, kamu lari, jangan lari ya. Karena kalau kamu lari, dia lari. Iya. Dia penasaran, kamu lari kenapa? Nanti tiba-tiba dia di mukamu, seret. Lalu aku bilang, lari nih. Jangan takut saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersama Immanuel kan? Tuhan bersama kita. Kalau kau gemetar, itu biasa. Hal yang biasa. Pendeta pun kadang-kadang gemetaran kok. Apalagi kalian ini kan? Tapi itu tipsnya ya, silakan dicoba. Karena siapa yang datang itu? Alkitab mengatakan orang mati rohnya kemana sih? Atau masih di kuburan? Kan sering orang yang kuburan ziarah, perhatikan dulu kalian, mungkin opung kalian bawa rokok, bawa siri, ya, bawa makanan. Pemahaman misalnya Konghucu kan masih begitu, masih di situ rohnya, makanya dibawa makanan, saudara-saudari. Nah, kalau saya jadi Kristen, ini pemahaman kita. Kok saya tahu? Saya besar di lingkungan Chinese. Yang di Siantar, saudara-saudari, kawan saya nggak pernah, kan suka bawa makanan tuh kemana, ke kuburan, bawa daging panggang, diintip dari jauh. Begitu orang yang sudah pergi, datang, diambil, dimakan. Lumayan perbaikan gizi, kan begitu ya. Tapi Alkitab mengatakan kalau orang mati kemana rohnya? Enggak muncul lagi ayat 7-10. Berbaring tidak bangkit lagi, berarti tidur. Orang mati nggak tahu apa-apa. Jadi kalau nanti opung mengajak kamu ayo kita ziarah, ngapain? Minta supaya kamu diberkati. Iya. Bu, datang cucumu, cicitmu. Mau ngapain? Aku mau merantau jauh supaya aku makin diberkati. Jadi orang kaya raya. Kalau tadinya opung bisa bangun, jangan bilang kaya raya. Aku miskin melarat. Minta berkati kau. Repot saudara-saudari. Itu tidak sejalan dengan pemahaman kekristenan, harus ditinggalkan itu ya. Kemudian terpisah dari orang yang hidup, ini Lazarus, dan dia meninggal di papan Abraham, ada yang kaya minta supaya Lazarus datang berkunjung kepada siapa, saudara-saudaranya supaya mereka bertobat. Lalu Bapak Abraham katakan ada jurang yang memisahkan kita. Orang penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus, mana kan sini kanan dia? Dia bilang pada Yesus ketika mereka sambungan salib, ingatlah aku ketika kau tiba di kerajaanmu. Apanya akan tiba di sana? Hari ini kau bersama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Apanya? Tubuhnya? Kan tidak di tubuhnya. Roh itu berarti tidak mati saudara-saudara ya. Lalu kemudian mengatakan pada Tuhan,
bersama-sama dengan Kristus, berhenti dari pekerjaannya. Kalau begitu Bapak Pendeta, kalau ada misalnya saya jalan di lewat pokok beringin, mati pula sepeda motorku atau mati pula mobilku, bagaimana pula itu kan bisa ada. Dia naik sepeda motor, bensin bagus, mesin bagus, mati di situ. Firman Tuhan ini mengatakan kalau ada yang mengganggu, bukan lagi orang yang sudah mati. Lalu siapa Bapak Pendeta? Setan, roh jahat, iblis. Ya. Lalu kalau kejadian begitu, kamu pasti takut. Kemudian apa yang kau lakukan? Kembali yang tadi, doa, nyanyi, saudara. Ya. Dan setelah itu kamu engkol sepeda motormu, atau starter, biasanya pasti bisa. Ya. Ini pemahaman kita. Ini pemahaman Alkitabiah. Di luar ini, saudara-saudari, tidak Alkitabiah. Misalnya nanti sesi kedua lagi banyak yang orang-orang budaya. Oke, nah ini tingkat keterikatan. Nah, petunjuk saudara-saudari ada berbagai tingkatan orang yang terikat. Jadi sesuai dengan tema ini kita membangun jiwa kita, ya, hidup kita jauh dari yang seperti ini. Supaya apa? Supaya hidupmu makin diberkati. Diberkati bukan berarti hanya secara materi. Apa gunanya kaya raya, rumahnya kayak neraka, saudara-saudari. Tiap hari berantem terus bapak mama mati-matian, tapi secara materi cukup. Bukan hanya itu berkat, ya, tapi keharmonisan juga. Apa artinya kaya raya, tapi sakit-sakit parah, nggak bisa menikmati hartanya, saudara-saudari. Jadi materi itu salah satu adalah uang. Berkat ya, materi, tapi juga kesehatan, tapi juga relasi, hubungan dengan sesama di keluarga, ya. Saya tidak tahu misalnya di sini berapa persen yang orang tuamu tingkat konflik sangat tinggi, saya nggak tahu. Karena aku nggak bisa melihat dari wajahmu. Karena kalau persen wajahmu semua di sini, ini wajah-wajah malaikat semua ini. Amin. Amin. Ya, betul. Oke, saudara-saudari, tingkat keterikatan banyak ya. Kalau dulu kelas berat, ini kayak tinju aja ini. Lalu ada kelas berat, ini punya ibu penjaga, yaitu aktif berkonsultasi kepada dukun kalau ada masalah, setiap sakit ada persoalan konsultasi ke dukun. Kalau ke Chinese ke Pekong. Kelas menengah, bapak saya di sini. Jadi bapak saya di sini kelas menengah, makanya saya menderita. Makanya saudara-saudari, bagi saya ini pengalaman real di keluarga. Ya, bapak saya bertobat, dia seorang pekerja di gereja, tapi jarang berdoa, jarang saat teduh. Mungkin nggak pernah kali. Tapi setelah dia bertobat, wah, disiplin rohaninya luar biasa. Dia seorang pendoa, dia rajin saat teduh, kemudian pergi bermisi. Nah setelah dia lepas tahun 80-an, ya, dia mulai di tahun 50-an. Tahun 50 sudah punya dia, ya. Siapa tahu orang tua kakek nenek begini, bisa nanti kita lihat nanti, kenapa ya keluarga besar kami ini ada yang meninggal muda, ada yang kawin cerai, ada yang gak punya keturunan, ada yang banyak narkoba. Kenapa ya? Ada apa dengan kami? Jangan-jangan saudara-saudari ada kaitan kemana? Ada kaitan kemana? Jangan-jangan saya gak mengatakan pasti ya, ini juga saja saudara-saudari. Lalu kelas menengah ringan, kalau masalah ke dukun dia. Lalu kemudian kelas ringan, waktu pernah sakit juga berobat ke dukun. Dan saudara-saudari, ini pun ternyata terjadi juga di kalangan guru. Di kalangan guru menggunakan kuasa Allah untuk menyerang guru yang lain. Iya, saya bilang, wow. Tapi saya tidak heran. Kalau dalam menjabat biasa, biasa. Yang luar biasa juga di kalangan pendeta. Ampun, saya bilang. Ampun. Wah, saya bilang. Kalau pendeta berdukun ada. Kalau kalian berdukun pasti nggak ada. Tapi orang tua kalian lulus, opung kalian, kakek kalian, siapa tahu? Saudara-saudara, dia membuat terjadi keterikatan ya. Ini tingkat keterikatannya. Ada orang supaya posisinya gak digeser-geser, misalnya kalau apa posisinya yang basah, bendahara, dia pakai kuasa gelap. Wah, aduh sih. Mengerikan sekali. Di itu lembaga gereja. Kalau lembaga hukum sih ada masalah sebenarnya.
Nah ini sekarang kita masuk dulu ke pintu masuk ini ya, tadi sudah ini ya. Ya ini kita masuk ke pintu masuk. Siapa tahu saudara-saudari Anda pernah ini ya. Pernah oleh orang tuamu dibawa. Jadi waktu dia misalnya dalam kandungan, ibumu ada minum dan makan dari dukun, misalnya contoh, itu menjadi pintu masuk namanya doorway ya. Lalu kemudian waktu lahir kamu dimandiin, dia dikasih mantra-mantra. Ada nggak kalian di sini cerita dari mamamu pada waktu kamu bayi, kamu nangis terus 24 jam ada kan? Ada kan? Nangis itu 24 jam. Oh, 1, 2, 3. Lalu kalian dulu sembuhnya diamnya di bawah mana? Disuruh pun ke dukunnya, rupanya nggak ada lah apanya, nggak ada efeknya. Jadi dibawa mama balik ke rumah, berdoa sendiri. Oh, didoakan. Tapi berapa jam kamu nangis-nangis? Hampir 2 hari katanya. 2 hari? Makanya udah disuruh pun ke dukun. 24 jam. Oke, terus yang tadi sampai berapa lama? 1 hari ya. Terus bagaimana bisa diam ini? Oh, juga ke pendeta. Oke, lanjut siapa lagi tadi? Yang pernah punya pengalaman, iya, berapa jam? 1 hari ya. Bagaimana jadi diamnya? Bisa diam, jadi pulih kembali, bagaimana cara? Ya? Panggil orang? Orang pintar. Kamu Kristen atau tidak? Oh, Katolik. Baik, saudara-saudara, ini memang sering terjadi begitu. Itu yang namanya kalau menurut katakanlah dunia begini, itu katanya diganggu oleh farmasi. Jadi orangnya nanti akan kurus dan darahnya disedot, sehingga dia kesakitan, dia nangis terus ya. Lalu bagaimana caranya untuk disembuhkan secara Kristiani? Memang dia harus didoakan. Kadang-kadang ada waktu dia kecil sakit, ini namanya nggak cocok, ini ganti nama. Ada di sini yang ganti nama kan? Karena waktu kecil kamu sakit-sakitan, ada. Bisa contoh nih, ini nggak cocok namanya, si Serhat, ganti nama aja. Oke, jadi apa? Si Untung. Setelah besar dia bingung, kok nggak ada usaha yang dipegang untuk beruntung. Gagal terus. Rupanya setelah diperiksa, pintu masuknya apa? Ganti nama oleh dukun. Saudara-saudara, itu bisa terjadi ya. Waktu kecil, nah mulai besar. Siapa di sini yang di leher ada jimat-jimat? Selain siapa tadi? Nama siapa? Evelyn. Selain Evelyn ada kan yang pakai kalung jimat? Enggak ada? Apa di leher kalung apa? Oh, di dalam kita juga mana? Kamu Buddha juga? Oh gitu, oke. Ada lagi yang lain? Gak ada lagi? Baik, nanti malam kita memang fokusnya nggak ke lari ya, tapi siapa tahu nanti kami langsung tahu, bisa deteksi siapa yang ada misalnya doorway-nya, lalu kemudian apakah kemudian nanti ada gangguan atau tidak, kita bisa monitor ya, tidak usah terlalu khawatir. Tapi nanti kalau misalnya khusus saya cerita ya. Lalu kemudian saudara-saudari, saat anak mulai sekolah, bahkan kalau sekolahnya jauh merantau, kemudian juga sering terjadi begini saat mencari jodoh setelah besar, ya, umurnya makin bertambah. Mohon maaf lah sekali lagi ya, mohon maaf. Ini sering terjadi pada kaum perempuan. Ini bukan gender bias ya, bukan gender bias. Biasanya orang Batak Cina sama dia. Kalau usia makin bertambah, tingkat kekhawatiran juga makin meningkat. Kan gitu ya, makin meningkat ya. Kalau orang Batak punya tradisi begini, yang di luar akhirnya dia. Kalau misalnya usia sudah misalnya, kalau kalian bisa sekarang, kalau kalian kan masih sekolah nih, doamu apa? Tuhan, kalau nanti aku masuk perguruan tinggi, aku masuk perguruan tinggi yang number 1 atau yang memang sudah aku doakan. Tamat lah kalian. Setelah tamat, kemudian cari apa? 2. Bisa langsung mau cari jodoh, atau cari kerja. Ada yang cari kerja dulu, karir dulu.
ada yang telah rumah tangga, apa doanya? Umurnya masih berapa? Ya katakanlah 24, 25. Tuhan kirimkan aku jodoh yang kaya dan ganteng. Ya. Kenapa kaya? Karena perempuan mikir soal apa? Soal kebutuhan. Jadi perempuan bukan materialistik, bukan. Mereka jangka panjang, saudara-saudari. Laki-laki jangka pendek. Lalu sekarang umurnya masih bertambah 26, 27, 28. Apa doa? Jodoh belum datang. Tuhan kali ini tidak perlu lagi yang ganteng, karena gak bisa makan dengan kegantengan. Tapi Tuhan cerita ya kaya. Normal doa begitu, naik lagi usia 9, 30, 31. Wah, jodoh belum datang. Apa doanya? Tuhan kali ini gak perlu yang ganteng, gak perlu yang kaya. Si Muhammad Abdullah juga jadi. Akhirnya jadi mualaf dia. Nah, orang tua khawatir, makanya si anak dibawa ke dukun tadi. Kenapa gak dibawa ke pendeta didoakan? Emang kuasa dukun minta dari siapa? Setan. Kuasa pendeta berdoa, hamba Tuhan berdoa dari siapa? Dari Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa? Tuhan atau setan? Tuhan. Tapi banyak yang gak percaya, itu persoalannya. Lanjut dulu ya. Waktu berumah tangga, kadang-kadang ritual begitu. Nah ini dia sering terjadi, ya. Sudah katakan tadi ya, sudah saya katakan. Bahkan ada orang mau meninggal pun tradisi tertentu dimasukkan apa? Dimasukkan garam. Ada juga bikin Alkitab, sepatu baru. Itu apa? Dia bilang. Alkitab itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Emangnya di kuburan itu ada apa? Ada PA? Enggak ada. Emang ada pesta-pesta lagi, pakai sepatu baru? Gak usah, itu orang hidup semua sih bilang, keluarkan itu bilang. Kalau saya melihat dulu ya, ziarah saudari, Pak Pendeta ziarah boleh nggak? Boleh, nggak salah ziarah. Yang salah itu apa? Kalau ziarah ada memberikan sesajen. Bawa apa? Dulu apa kesukaannya rokok? Kasih rokok. Dulu apa kesukaannya? Cap badak, cap badak. Siri bagi panggang saudari. Ziarah kalau bunga silakan doa, jangan untuk orang yang mati. Kayak aku datang cucu ini mau kuliah kemana supaya masuk tembus. Kalau kakek doakan saya, wah yang mati kita mendoakan, kakek doakan saya. Kalau kakek bilang apa? Aku pernah dalam SD, kan repot. Kalau masuk UI, ABD kan begitu. Dan saudara-saudari, saya tidak usah habis di bahan ini karena soal waktu. Yang kita fleksibel saja, karena nanti jam kedua masih ada yang lebih cocok sama kalian. Tapi saya hentikan dulu di sini, karena jam 12.13. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Saya hentikan dulu di sini. Nanti bagian kedua sesinya lanjutan, tapi saya bawa yang ini karena seperti umum semuanya orang-orang dewasa. Nanti yang remaja. Memudahkan kalian kita sajikan. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Silakan sebut nama, kasih kita. Sebut namamu lalu pertanyaan apa? Nama saya Umre. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi di ayat Ayub 7 ayat 1. Ayat 7 ayat 10 dan 14 ayat 12. Itu orang mati tidak akan muncul dan bangkit lagi. Tapi pertanyaannya jadi tadi di 49 ayat 5 itu tadi orang mati tidak ya. Jadi mereka lupa nggak sama dosa-dosa mereka. Itu yang tadi yang ada mereka nggak ada ingatan lagi. Lalu yang kedua itu di Ayub, orang mati tidak akan muncul dan bangkit lagi. Tapi pertanyaannya ketika Saul itu kan pergi kepada dukun. Jadi kok bisa roh Samuel itu muncul lagi? Lalu pertanyaan selanjutnya, dari yang Lukas tadi itu terpisah dari orang yang hidup dan Firdaus. Jadi yang roh-roh gentayangan itu apa, Pak? Kalau itu yang terakhir. Yang terakhir dari yang ayat dari Lukas itu kan tadi ayatnya menjelaskan tentang itu terpisah, orang mati itu terpisah dari orang hidup dan berada di Firdaus. Tapi kenapa ada roh-roh yang gentayangan, Pak?
Mungkin itu aja. Iya, ada lagi yang lain silakan. Kalau ada lagi yang lain, jadi tunggu dulu ya. Tadi dari sini ada 3 pertanyaan. Baik, nama saya Nicholas Kamdan dari Kelas IPA. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai tadi Bapak Pendeta bilang kuasa okultisme akan berlanjut sampai kepada keturunannya. Jadi bagi keturunan yang ada dampak dari okultisme ini, gimana cara kita supaya lepas dari kutuk yang disebabkan oleh mungkin dari opung kita yang mengikuti okultisme ini, tapi kita sendiri juga mengikuti okultisme. Jadi cara kita lepas dari kutuk itu gimana? Gitu. Oke, lanjut. Itu lagi biar pas nanti waktu kita 12.30 break ya. Ya. Satu orang lagi Bapak Jada. Ada? One more belakang. Nama saya Nicholas Kamdan dari Global CPS. Yang mau saya tanyakan adalah apa sebenarnya alasan orang-orang lebih mempercayai hal-hal yang gaib daripada mempercayai Tuhan? Sekali lagi dulu, tengah ini agak lain kamu ini. Apa? Oh. Sekali lagi. Apa alasan orang-orang yang untuk lebih mempercayai hal-hal yang gaib daripada mempercayai Tuhan? Yang apa sebabnya orang lebih percaya pada hal-hal gaib ya ketimbang kepada Tuhan. Baik, saya akan coba jawab dulu. Yang pertama, tadi kalau saya nggak salah tangkap dari kutipan Ayub, orang yang sudah mati terpisah dan lain sebagainya. Saya cek dulu sebentar ya. Lalu bagaimana tadi dalam kaitan dengan dosa-dosa mereka begitu ya. Yang pertama itu kan maksudnya? Tadi yang mereka itu, apakah mereka lupa juga dengan dosa-dosa ya Pak? Oh baik, tentu nanti kalau soal dosa itu urusan Tuhan lah kan. Tapi yang mau jadi penekanan itu adalah bahwa tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup. Dan kemudian nanti ini kan belum masuk pada penghakiman. Nanti penghakiman tentu di situ nanti Tuhan memperhitungkan dosa dan tidak dosa. Tapi yang jelas, kalau kita lihat ayat-ayat ini, tentu segala memori segala macam udah nggak ada lagi di sini. Kan dia nggak tahu apa-apa. Tapi nanti kalau soal setelah itu, ketika hari penghakiman, kemana mereka akan dimasukkan? Ke saudara ke neraka itu urusan Tuhan lah, kan begitu. Tapi ini yang mau ditekankan, kalau orang mati itu nggak ada hubungannya lagi sama orang hidup. Dalam kaitan dengan kepercayaan bahwa orang mati banyak yang percaya, rohnya masih bisa balik lagi, masih bisa mengganggu, masih bisa memberkati. Dalam hal itu ayat-ayat ini. Tidak misalnya, apakah dengan begitu kalau mereka sudah kembali pada Tuhan, dosanya selesai? Tentu itu urusan Tuhan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, itu menarik. Kamu ini kelas berapa ini? Kelas 12 Pak. Karena kamu udah kayak pendeta ya? Iya. Karena ini justru isu yang luar biasa. Kalau kita kembali sebelum kepada kutipan peristiwa Saul yang dia sudah terpuruk, lalu ingin tahu nasibnya pergi ke dukun di Endor. Sebelumnya itu Allah melarang untuk berhubungan dengan arwah-arwah. Itulah di dalam Ulangan pasal 18. Pertanyaannya, kalau Allah melarang orang-orang Israel yang percaya padanya untuk berkonsultasi dengan arwah, lalu mengapa Allah izinkan terjadi di Endor itu, pada dukun itu, pada si Saul? Sehingga pertanyaannya adalah, apakah betul? Jadi itu banyak perdebatan. Betulkah itu
rohnya si Samuel atau yang menyerupai Samuel. Nah, perjanjian lama, perjanjian baru kan sama kesatuan dia. Lalu kalau kita misalnya lihat 2 Korintus 11 ayat 14, bahwa itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Silakan dilihat. 2 Korintus 11 ayat 14, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Lalu itulah sorotan yang bisa kita gunakan untuk menilai, memberi penilaian. Ini yang datang siapa ini? Masa Allah melarang berkomunikasi dengan arwah, lalu kemudian diizinkan si Saul untuk berkomunikasi dengan dia, sehingga 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini ayat yang sering digunakan untuk menjelaskan atau mengcounter bahwa yang datang itu adalah si rohnya Samuel. Dan hanya itu dalam Alkitab Perjanjian Lama, berkomunikasi dengan Allah, ya. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaannya tadi, orang mati terpisah, mengapa ada roh-roh yang gentayangan? Di dunia ini kalau dia mati, inilah pemahaman kita. Saya katakan kita adalah pemahaman Alkitab. Tetapi kan pemahaman di dunia ini kan tidak hanya ini. Orang lain punya pemahaman sendiri. Tapi kalau dari sudut kita, kalau itu Pak Pendeta, dari sisi kita orang Kristen Alkitab, yang gentayangan itu siapa? Nah, kembali ke tadi 2 Korintus 11 ayat 14. Karena apa? Karena di dunia ini kan ada apa? Ada setan. Setan itu punya hierarki. Anggota-anggotanya roh jahat. Dalam bahasa Yunani namanya diabolos. Bahasa Perjanjian Lama ibarat Satan. Dia punya anggota. Contoh misalnya, ada orang kesurupan. Orang kesurupan itu yang masuk itu bukan setan, bukan iblis, tapi itu roh jahat. Itu anggotanya. Jadi dia termasuk bosnya lah. Misalnya kami di kampung Sakti Sabda, saya ngajar kok, sering ada kesurupan, tahun-tahun pendeta, karena doorway-nya, yang masuk selalu namanya Siti. Ketika saya, siapa kamu? Dalam nama Yesus. Ini aku, ini. Oh, itu roh jahat yang menghuni di Sakti Sabda. Jadi yang gentayangan itu siapa? Kalau kita kembali ke Alkitab, ya, iblis yang menyamar sebagai roh. Jadi roh jahat yang menyamar sebagai apakah itu orang tua kita, kakek nenek kita, tetangga kita, ya, dan lain sebagainya. Itu penjelasan dari sisi Alkitabiah, ya. Sehingga saudara-saudari, kalau ada roh gentayangan, misalnya nanti siang nanti ada contoh misalnya uji nyali, ya, uji nyali yang masuk ke angker, ada roh jahat di sana. Dari sisi Alkitabiah itu adalah anggotanya si setan yang ada di situ. Menurut kita, kalau menurut mereka lain itu urusan mereka dong, bukan urusan kita itu. Tinggal kita buktikan saja saudara-saudari bahwa dalam nama Yesus diusir, dia akan pergi, ya. Lalu bagaimana ceritanya kalau misalnya dulu kakek nenek ada keserikatan sampai generasi ketiga keempat dalam keluaran yang tadi itu, ya, bagaimana memutuskannya, membatalkannya? Pertanyaan itu sederhana aja. Apakah orang Kristen perlu pelepasan? Pertanyaannya sekarang, orang Kristen yang bagaimana? Saya misalnya, apakah saya perlu pelepasan waktu SMA? Karena saya bingung, kenapa saya waktu kuliah calon pendeta, saya nggak bisa teratur berdoa, nggak bisa teratur saat teduh. Kenapa Tuhan? Nah ternyata setelah saya belajar pelan-pelan, bapak saya terikat. Berarti saya korban Tuhan. Setelah saya putus itu, udah, puji Tuhan, sampai hari ini selalu teratur. Jam berapa pagi pun saya pulang ke rumah, saya nggak langsung tidur, masuk dulu ke ruang doa, berdoa dulu. Walaupun banyak yang mungkin kecapean, dia mulai tidur, mulai berdoa, lalu ketiduran, aminnya besok pagi, kan ada duduk, kecapean dia, berdoa Tuhan terima kasih, tidur dia. Itu sebab waktu belum amin, amin Tuhan. Ada yang begitu. Nah, kalau ada misalnya pikiran kekuatan, jangan-jangan aku generasi yang ketiga keempat, nanti malam silakan doakan. Ya, nanti malam daripada meditasi, Allah batalkan aja. Apa doanya? Dalam nama Tuhan Yesus, aku membatalkan sekiranya aku generasi ketiga keempat, ya, masih dulu orang tua doaku.
kakek nenek punggung masih terikat, malam ini aku batalkan, silakan. Walaupun nanti malam kita gak spesifik soal itu. Ya, tapi gak apa-apa, aku coba aja. Nanti kalau ada manifestasi, kita siap untuk membantu ya. Lalu apa alasan? Kenapa sih ya negara kita ini negara yang beragama? Wah, luar biasa. Acara-acara ritual luar biasa. Ya. Tetapi kok masih percaya kepada Tuhan? Jawabannya sederhana. Kita ini masyarakat yang instan, yang ingin begitu minta langsung dapat hasilnya. Dan lebih percaya itu bisa dukun yang melakukan ketimbang hamba Tuhan. Makanya akhirnya lebih percaya pada hal yang goib. Bahkan jadi korban penipuan, toh. Nanti siap kita bicarakan, saya dengan siapa itu? Pesulap. Dia buktikan betapa gampangnya masyarakat Indonesia di bodoh-bodohi. Keris yang harganya 30.000, dia jual bisa 3 juta bahkan puluhan juta. Dan dia buktikan saudara-saudari. Tetapi tolong dicatat, pesulap merah bukan mengatakan gak ada dukun asli. Bukan itu yang mengatakan. Dia membuktikan ada dukun palsu dan ini banyak makan korban. Tapi tidak serta-merta dia mengatakan semua dukun palsu. Enggak, kan dia mendukun jadinya. Dia juga dukun saudara-saudari. Kalau dia gak dukun, mana berani dia buka-bukaan begitu. Dan sudah siap-siap untuk disantet dia. Tapi dia juga punya ilmu saudara-saudari. Jangan salah paham. Betul banyak dukun palsu, tapi juga bukan berarti semua dukun. Karena apa? Masyarakat Indonesia orangnya serba instan, ingin cepat. Kalau doa belum cepat, padahal masa sih kalah kuasa Tuhan dengan kuasa dukun? Nah ini yang perlu dirubah. Karena banyak pendeta-pendeta, saudara-saudari di gereja mana Protestan yang memang kurang percaya pada kuasa Tuhan. Kita sudah survei, saudara-saudari. Oke, saya pikir sampai di situ kita ya. Karena waktu saudara-saudari, kalau diporsir,